Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-8 ayat 17. Saya baca buat kita, demikian firman Tuhan. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, saat kita dalam keadaan berkecukupan, duit cukup, makanan ada, mobil ada, rumah bagus, anak-anak pekerjaannya baik, karir kita juga baik, kelihatannya kita merasa tidaklah sulit untuk berdoa atau mungkin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Atau sebaliknya membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada banyak orang yang akan menunjukkan kesalehannya saat mana keadaan sudah cukup baik di dalam kehidupannya menurut dia. Dan oleh sebab itu dia merasa bahwa dia adalah orang yang terberkati, dan ini adalah benar. Ada orang yang terberkati dalam kehidupannya, tetapi persoalannya adalah ketika engkau harus memberikan persembahan atau pertolongan saat mana keadaanmu sangat kritis. Sebagai seorang janda yang memberikan persembahan bukan dari kelebihannya, tetapi dari kekurangannya, apa yang dia punya itu yang diberikan untuk persembahan itu. Atau ketika seorang janda yang ditemui oleh Elia, yang menuruti Nabi Elia, membuat roti untuk Nabi itu, walaupun hanya tinggal itu yang dia punya. Dengan demikian, kalau dia berikan itu, maka dia dan anaknya tidak akan makan. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mampukah kita untuk melakukan hal seperti itu di tengah-tengah kesulitan hidup? Mampukah kita bersyukur di tengah saat kita sedang terdesak? Nah, ini adalah persoalan iman yang sangat asasi sekali dalam kehidupan orang yang beriman. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ketika Yesaya sedang melayani. Saat itu mereka sedang memberontak kepada Tuhan, dan Yesaya mengatakan, jangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mencoba memahami bagaimana dalam kondisi kita saat ini, yang tentu ada banyak kesulitan yang kita alami oleh karena pandemi ini. Meski kita bersyukur kepada Tuhan bahwa PPKM sudah semakin turun levelnya, atau katakanlah virus-virus sudah mulai bisa tertangani dengan baik. Tetapi saudara-saudara, dampaknya ini masih panjang. Ekonomi masih belum terperbaiki, atau katakanlah kalau kita lengah, kita juga akan segera mendapat serangan-serangan dengan baik, dengan banyak ya. Saat kesulitan-kesulitan seperti ini, masih mampukah kita bersyukur? Masih maukah, adakah yang masih mau untuk membantu orang atau sahabatnya yang sedang kesulitan? Inilah suara firman Tuhan yang paling perlu kita dengar, yang paling perlu kita renungkan, karena Yesaya mewakili kita menjeritkannya ini ke hadapan Tuhan. Meski kita tahu bahwa Yesus mengatakan bahwa jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dalam
Matius 28 itu ayat 20 sangat jelas dikatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Bagaimana mungkin orang yang disertai Tuhan, yang orang yang ada, yang Tuhan Yesus hadir bersama dengan dia, dimungkinkan menghadapi pencobaan seperti ini, dimungkinkan menghadapi derita. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itu bukan karena Tuhan benci kepada kita, itu bukan karena Tuhan tidak suka kepada kita, tetapi mari kita memahaminya, dan mari kita berselancar dalam keadaan-keadaan yang sulit ini dengan pertolongan Roh Kudus, dengan tetap menyadari, mengetahui bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan ketika kita tiba dalam situasi yang baik, kita boleh mengatakan, benar, Tuhan mengasihiku. Dan ini yang mau Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita sekalian. Ketika umat merasa Tuhan sedang menyembunyikan wajahnya, ketika orang Kristen merasa bahwa Tuhan sedang tidak bersama dengan dia, benar-benarkah dia boleh menjalani kehidupan ini dengan tetap berpegang kepada Tuhan, berpegang kepada iman percayanya? Kawan, ketahuilah, 1 detik pun, sepersekian puluh detik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia ada bersama dengan engkau. Yang membuat kita merasa tidak disertai Tuhan hanya tingkat kekhawatiran yang terlalu tinggi. Ketulusan beriman mungkin sudah mulai terganggu oleh karena penderitaan dan kebutuhan. Saat ini mau saya sampaikan, anugerah tetap berjalan, anugerah tetap ada. Hentikan kekhawatiranmu, jangan takut, Tuhan bersama dengan engkau. Saat engkau dalam kesulitan sekalipun, di sanalah ucapan syukur yang saling bermakna, paling hakiki. Saat engkau dalam kesulitan sekalipun, engkau tetap boleh mengatakan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Di sanalah kesaksian yang paling indah. Mari menyampaikan kesaksian yang sangat indah dalam kondisi bagaimanapun. Dan ingatlah, Kristus mengasihimu. Amin.